Sasuruping sangwang arpa gwanto sing dalu jroning ratu datan ana kang cinarita amung jalma menungso kang padha gendu rasa genduras ini bicara soal kualitas SDM ASN di Wonosobo. Ku jane sae-sae napa kirang sae, Pak? Jadi ini rasa karo gendu. Nah, kualitas sumber daya manusia itu ya kan bisa ditonton dari tingkat pendidikan. Nah, aku tuh ingin melihat tingkat pendidikan ASN di Kabupaten Wonosobo itu 75% itu sudah sarjana. Apakah itu sarjana 4 di 4 maupun S1 maupun S2, bahkan sudah ada yang S3. Jadi dari sisi ke tingkat pendidikannya sudah cukup bagus. Nah, tinggal bagaimana dari tingkat pendidikan yang bagus itu bisa berkorelasi terhadap kinerja. Nah, secara individu juga banyak kawan-kawan ASN ini yang berkinerja bagus. Nah, terbukti dari ya kan, di beberapa diklat banyak ASN yang mendapatkan ranking 1 dalam diklat kepemimpinan. Itu kan menunjukkan kualitas yang bagus. Nah, memang masih ada problem nih terkait dengan kinerja kolektif. Nah, tugasnya saya nih bagaimana sebenarnya membangun kinerja individu itu bisa menjadi kinerja kolektif yang bagus, sehingga kinerja individu yang bagus-bagus itu nanti akan berdampak pada kinerja organisasi, pada pencapaian visi misi bupati dan wakil bupati. Iki tugas yang cukup berat juga untuk melakukan mencapai itu. Salah satu alat ukur yang sekarang sedang digunakan untuk itu adalah tadi yang namanya proses bisnis. Proses bisnis, Pak. Proses bisnis reformasi birokrasi, di mana proses bisnis itu akan menghubungkan keterkaitan kinerja antar unit. Nah, unit itu maksudnya kan individu-individu. Jadi nanti organisasi punya tujuan apa, misalnya tujuannya adalah meningkatkan rata-rata lama sekolah. Oh, berarti di bawahnya ada yang namanya unit guru, apa, ya kan? Kepala bidang pendidik. Kemudian di bawahnya ada yang kepala bidang kurikulum. Nah, kepala bidang itu harus berusaha bagaimana agar bidang itu rata-rata lama sekolah bisa meningkat. Nah, di bawah bidang ada yang namanya pejabat kasih, ya kan? Ada kasih seksi. Nah, seksi itu juga harus menciptakan program kegiatan yang bisa mendukung tadi tujuan yang organisasi yang meningkatkan rata-rata lama sekolah. Jadi proses bisnis itu tujuan utamanya adalah agar ASN itu bekerja efektif, efisien, akuntabel, dan kemudian bisa mendukung pencapaian tujuan organisasi. Lalu lajeng apakah bisa, Pak, terjadi antar unit ini malah saling tumpang tindih kinerja maupun kewenangan, Pak? Nah, itu yang masih kadang sering terjadi, ya kan? Biasanya milih-milih gawean sing kira-kira kuwi resikonya rendah ya dilakoni. Nek sing kira-kira risikonya tinggi rada dihindari. Sing paling payah mana nek milih-milih gawean kira-kira sing ana dampak kanggo kesejahteraan ora. Itu seorang bener nek. Wong saiki pemerintah kabupaten wis nerapake sing jenenge single salary. Yaitu pendapatan hanya satu. Nah, gaji dan tunjangan. Tunjangan ada yang namanya tunjangan kinerja. Nah, sing jenenge tambahan penghasilan. Jadi sudah tidak ada honor-honor apapun kecuali tadi masuk ke situ, sehingga memang yang harus kita lakukan, yang sedang kami lakukan itu adalah bagaimana pemberian tamsil, pemberian tunjangan kinerja itu betul-betul berimplikasi pada peningkatan kinerja ASN. Oh, nggih, siap, Pak, siap. Lah, niki ingkang kula raosaken, ASN ini adalah pekerjaan yang safe, artinya sudah aman, dijamin sampai tua dan masa tuanya juga masih terjamin. Nah,
kadang begini Pak, ada beberapa program yang hanya diselesaikan administratif, artinya setelah selesai di SPJ kan sudah, terkait dengan hasil outcome dan juga output itu kadang tidak terpikirkan. Nah ini pripun ini Pak? Nah kuwi mau mergone ASN urung memahami tentang proses bisnis, tidak paham tentang tujuan besar organisasi, tujuan atau visi misinya RPJMD. Nek dia sudah paham tentang visi misinya RPJMD, kemudian dia masih harus menggawe kegiatan sing bisa memberikan dukungan pada pencapaian itu, sehingga setiap tahun dia akan mengevaluasi, ya kan, hari ini outputnya begini, apakah ketika bisa mengeluarkan output ini nanti kira-kira akan memberikan dampak apa, hasil outcome apa, ya kan. Nek outcome kayak gini, apakah outcome itu akan memberikan manfaat, ya kan. Kalau ada manfaat begini, apakah nanti akan berdampak pada impactnya itu pada tujuan besar organisasi tadi. Nek perlu kudu bisa mikir bagaimana visinya Pak Bupati, Pak Wakil itu bisa tercapai. Nek perilaku kita hari ini masih terus dipertahankan, sing penting proyek rampung, ya kan, ter-SPJ kan, ya kita orang maju-maju. Makanya butuh pengarahan dalam penyusunan sing jenenge rencana anggaran apa itu nama DPA, daftar anggaran pelaksanaan kegiatan. Nah, itu disitulah sebenarnya kita harus mengarahkan betul. Oh kegiatan ini judulnya kayak gini, nanti outputnya seperti apa, ya kan? Jangan sampai judul kegiatannya api, ini outputnya orang api, orang nyambung. Itu yang baru kita lakukan. Malah jadinya muspro. Nah malah jadinya muspro, orang manfaat. Saiki kowe arep daftar ASN coba iki kowe arep takon apa wah Pak. Nih, nah arep daftar ASN yo kena wae. Lha iki syaratnya angel mboten niki Pak. ASN kuwi syaratnya ora angel. Syarat utamanya kudu sinau saiki. Karena tes masuknya dilakukan melalui CAT. Nah, Computer Assessment Test, basisnya di situ. Jadi, engko nek wis CAT rampung, kowe iso ndelok langsung nilainya. Nilainya piro? Real time. Nah, bisa dilihat langsung. Makanya nek ana wong nawake wis janjian-janji ini iso mlebu PNS dengan bayar segini-segini, ora usah dipercaya. Harus kudu percaya pada dirinya sendiri, berdoa pada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, belajar, berlatih agar bisa mengerjakan CAT. Tahun iki raksa tendu kuwi ana pembukaan P3K. Jumlahnya cukup akeh. Jumlahnya 340. 340 itu terdiri dari 105 untuk guru, ya kan? Kemudian 66 untuk tenaga kesehatan, 109 untuk tenaga teknis. Jadi cukup akeh, peluangnya cukup akeh. Nek ora sinau ya ora iso, ya kan? Saiki ora ono istilah wong jero, wong orang dalam dan sebagainya. Yang ada adalah orang yang mau belajar sama orang yang tidak mau belajar. Berarti niki tidak ada pintu belakang ya Pak? Pemenang pintu belakang, pintunya memang pintu depan, dari depan komputer maksudnya. Oh, ini mboten enten jendelane kathah nggih mboten. Ora ana jendela-jendelanan, wong nang kono ruangan ya tertutup, ya kan? Sing iso mlebu mung pengawas. Wah, rupek ya ora iso ambekan lho tuku karepe. Ya, niki kalih guyon Pak, niki pengalaman mawon Pak. Selama Bapak menjadi ASN, pernah nggak Bapak nakal Pak? Terkait absen atau manipulasi data yang penting ini hanya kenakalan Pak. Aku tadi ASN ki waktu mahasiswa. Diangkat jadi capek itu waktu tahun 1988. Kuwi urung lahir. Nah, aku wis diangkat dadi capek 2A. Nah, sekolah nang APDN sing jenenge mahasiswa nek ora nakal padha ae jenenge makan bakmi tanpa cabe. Kurang marem. Kurang marem.
tapi nakalnya nakal terukur, ya kan? Nakal yang bertanggung jawab. Nah, ora kena nakal kok malah ora bertanggung jawab, malah merugikan negara. Ya sing luwih apik ora nakal, produktif. Oke, tapi lebih baik nakal di kala masih muda daripada nakalnya telat. Gitu. Oke. Oh, nggih. Matur nuwun sangat. Jadi rekrutmen makin bener-bener transparan. Benar-benar transparan, tidak ada orang dalam, tidak ada yang bisa mengintervensi. Yang bisa mengintervensi hanya diri sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Oh, nek ngatur kula tak sinau tenan. Ora to jane kuwi takon-takon kuwi nek umpama kowe mlebu dadi PNS ASN, kowe pengen ning ndi? Wah, nek aku ngono aku pengen ning kehormatan kok. Iki blegedu ngene iki ora dadi ning protokol nggih Pak nggih. Pun pantes nggih Pak. Pantes kok. Iya. Weh, niki wonten pertanyaan terakhir Pak. Menjelang tahun 2024 pasti di mana-mana gencar dengan ASN harus netral atau netralitas ASN. Tapi konflik kepentingan, kemudian ini angin kan berhembus kencang sekali. Bagaimana Pak cara menjaga memang benar-benar netral? Ben iso netral, ASN kudu profesional. Memahami aturan, memahami tugas dan fungsi. Insya Allah, nek ASN kuwi profesional, berkinerja baik, produktivitas kerjanya tinggi, siapapun yang jadi pimpinan dia pasti akan dicari, tidak usah khawatir, ya kan? Pasti pimpinan itu yang dibutuhkan adalah orang-orang yang baik dan profesional, ya. Kemudian di proses pemilu ini, ya kan, ASN memang dilarang untuk berpihak pada salah satu partai politik ataupun salah satu kandidat. Nah, ASN sudah diberikan rambu-rambu. Harapan saya bukan hanya ASN yang diberikan rambu-rambu, tapi partai politik kandidat yo sebaliknya. Ojo memberikan kesempatan, apalagi menarik-narik ASN untuk terlibat di situ, ya kan? Nah, ASN kan ya partai politik ya sudah, kandidat ya sudah, biarkan ASN bekerja secara profesional. Nek wis anteng ya aja diidik-idiki nggih Pak nggih. Nek wis anteng aja diidik-idiki, aja diiming-imingi, aja dijanjen-janjeni. Kayak engko sing dijanjen-janjeni wong sing sebenarnya wong sing ora iso nyambut gawe. Kan nanti malah ora iso bantu. Akhirnya ya kan, ora iso produktif, ora iso mensejahterakan masyarakat. Oh nggih, matur nuwun sanget nek ngaten semakin mantap lho Pak. Ada satu lagi Kenapa, yang sekarang harus ASN lakukan itu. ASN kudu berkampanye, tapi kampanyenya bukan kampanye pada kandidat atau partai politik, mengkampanyekan agar setiap warga negara itu menggunakan hak pilihnya secara rasional, kemudian tidak golput dan tidak pragmatis. Ayo bareng-bareng memberikan pencerahan kepada warga masyarakat agar tidak melakukan money politik. Nek dikei duit ojo ditompo, ya kan? Ben opo, ben kandidat sing dadi besok itu ora terbebani, ya kan? Dia pure arep mikirke pembangunan, arep mikirke kesejahteraan masyarakat. Ini nek masyarakat utamanya ASN pure melu-melu. Kula milih ning 100.000, kan? Bayangke 100.000 5 tahun, saben tahun 20.000 saben sasi ora ana 1.000 saben dina pirang rupiah. Wah, mosok kedaulatane Harga diri ya. Wih ya tugasnya aku dibantu mengkampanyekan tidak golput, tidak pragmatis, tidak politik uang. Oke, siap. Mangke kula badhe nyengkuyung napa ingkang dados programipun Pak Sekda. Supados mangke ASN wonten Wonosobo benar-benar menjadi ASN yang berakhlak. Matur nuwun. Ya, matur nuwun ya, Ndu karo ruwasa. Yo sehat-sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raden Setyaki, satria dari Durawati, Senopati Prabu Kresna, adalah satria yang memiliki sifat profesional, yang memiliki value
berakhlak. Nah, oleh karena itu saya sangat mengidolakan para ASN di Kabupaten Wonosobo ini bisa seperti Raden Setyaki, minimal bisa mengimplementasikan core value yang berakhlak tadi, berorientasi pelayanan, akuntabel, adaptif, kolaboratif, harmonis, dan seterusnya. Saya berharap dengan meneladani, mencontoh sikap Setyaki ini, kita bisa menjadi ASN yang menopang kinerja pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam mencapai visi dan misi, yaitu Wonosobo yang berdaya saing, maju dan sejahtera. Matur nuwun Raden Setyaki.